Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk silaturahmi di tempat ini, untuk menjalankan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau. Nah, pada kesempatan minggu kali ini, Pak, kita akan membahas yang namanya halusinasi berspiritual. Nah, di saat kita belajar untuk mengenal Allah, kita akan mengalami yang namanya halusinasi. Makanya di Padepokan Patrap Surakarta itu diajarkan menggunakan dengan kesadaran, bukan dengan pikiran. Nah, itu. Kalau kita berspiritual dengan pikiran, maka itu yang timbul itu halusinasi. Contohnya? Contoh misalkan kita ingin mengenal Allah dengan pikiran kita. Nah, itu akan dibayang-bayangkan. Allah ini seperti apa bentuknya gitu loh. Nah, itu yang disebut halusinasi. Tapi kalau pakai kesadaran ini adalah sebagai keyakinan, Pak. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un itu sudah tidak bisa dibayangkan. Sudah tidak bisa kita reka-reka gitu. Tapi kita yakini saja. Nah, contoh di saat kita zikir napas ya, masih pakai pikiran itu kan pasti akan membayang-bayang. Larinya kemana gitu kan. Apalagi di saat disuruh meluaskan kesadaran, ternyata bukan pakai kesadaran, pakai pikiran, dibayang-bayang. Nah, bayang-bayang ini akan menimbulkan halusinasi. Atau kita terlalu banyak buku cerita-cerita gitu kan, pemahaman-pemahaman dari cerita gitu kan, dari buku-buku. Nah, ini akan dibayangkan. Contoh misalkan kita mendengarkan cerita tentang alam kubur gitu ya. Sedangkan yang menceritakan pun belum masuk ke sana. Nah, itu. Nah, itu kadang-kadang kita suka membayangkan kalau dikubur itu nanti gimana? Saat saya sudah mati itu bagaimana kan gitu. Bagaimana saya menjawab pertanyaan. Nah, itulah halusinasi. Kita nggak perlu membayangkan itu. Kita yakini saja nanti akan mengalami alam kubur di saat kita sudah mati. Nah, jadi kalau dalam berspiritual ini kita harus dengan kesadaran agar apa? Agar kita paham yang mana benar-benar kehendak Allah, mana kehendak diri, mana kehendak nafsu, mana kehendak setan, kan gitu. Mana kehendak iblis. Nah, di sini memang sangat kadang-kadang tipis, Pak. Nah, kalau kita nggak pakai kesadaran, di dalam hati kita itu selalu merasa. Nah, iya. Kalau udah merasa, ini ternyata kan bahaya. Ya kan? Merasa udah tahu, merasa udah hebat, nah itu kan berarti nggak sadar. Kalau kita sadar itu semakin kita memahami ketidakmampuan kita, kebodohan kita, ketidaktahuan kita kan gitu. Nah, itu sadar. Menyadari diri kita itu yang mana, diri kita itu bisa apa. Ternyata kalau kita sadar, taikkan kesadaran jiwa kita ke Allah, ternyata kita itu nggak bisa apa-apa. Nggak tahu apa-apa tanpa diberitahu Allah, tanpa dibisahkan Allah, kan gitu. Nah, itu yang disebut sadar. Nah,
banyak yang berhalusinasi tentang surga, ya kan? Banyak yang halusinasi tentang neraka. Nah, ini bukan kita bayang-bayang, tapi kita imani. Karena itu janji Allah. Nah, iya. Kita bukan berarti nggak percaya, harus percaya. Karena itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan sudah diajarkan oleh para ulama. Gitu loh. Jadi di sini kita tugasnya adalah bagaimana kita berspiritual yang baik, yang benar. Yaitu dengan metode apa? Ya lurus ke Allah. Ada keterangan yang mengatakan di saat kamu mencari Allah dan di saat kamu menemukan, itu bukan Allah. Nah, ya kan? Nah, kata-kata ini kita harus pahami. Maksudnya menemukannya itu seperti apa? Kalau menemukannya berbentuk, berwujud, ada warna, ada ini. Nah, itu memang bukan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi tadi. Tidak bisa diserupakan. Kalau kita belajar mengenal Allah, terus kita bertemu, ada yang aku ini Allah, gitu kan? Ada bentuk wujudnya, ya bukan itu. Karena Allah itu bukan berbentuk wujud seperti makhluk, gitu loh. Nah, di sini nanti kita akan bisa bedakan mana yang hasil benar-benar murni kesadaran dan mana yang hasil halusinasi pikiran. Karena terdoktrin dengan cerita-cerita. Makanya di sini digunakan kepasrahan total. Jiwa jenengan harus pasrah total kepada Allah sehingga nanti dibimbing oleh Allah untuk dikenalkan. Allah yang memperkenalkan kepada diri jenengan. Dengan melalui apa? Ya melalui apa yang jenengan alami dalam kehidupan. Dalam bentuk kehidupan. Nah, iya, dalam keseharian. Memang satu demi satu. Nah, itu diperlihatkan. Nah, walaupun nggak langsung yang seperti inilah. Nah, iya, jadi gini, Mas. Pertolongan Allah itu bukan yang wah saja. Dari hal terkecil kita harus sadari. Nah, disitulah nanti kita akan menyaksikan keberadaan Allah yang dekat. Jadi kita merasakan sendiri, menyaksikan sendiri, dan disitulah dipahamkan disitulah yang namanya apa? Bersahadah, bersaksi bahwa kesaksian jenengan itu bukan kata orang lain, gitu loh. Menyaksikan sendiri. Contoh kayak tadi jenengan cerita, Mas, keinginan aku itu pengen punya rumah. Saya pengennya itu ngumpulin uang dulu, sudah terkumpul uang, baru ada rumah, beli rumah kan gitu, bikin rumah kan gitu ya, agar nggak punya utang. Tapi ternyata kehendak Allah beda dengan keinginan jenengan. Sampai orang tua saya ibaratnya saya tahan. Nah, iya. Itu pun enggak. Nah, disitulah jenengan menyaksikan bagaimana kehendak Allah itu tidak bisa dibendung. Memang nggak bisa dibendung. Saya melihat itu. Nah, itu. Nah, di saat jenengan menyaksikan itu kan jenengan mulai sadar kan? Nah, itu. Ini ternyata memang kehendak Allah. Sehingga apa? Rumah jenengan jadi terbangun walaupun memang banyak utang misalkan gitu. Tapi itu bukan keinginan jenengan banyak utang. Nah, di situ jenengan tadi ngomong, ya udah ya Allah, kalau emang ini amanah darimu, aku terima. Nah, di situ saya pun, nah itulah yang disebut sadar, Mas. Jadi menyadari bahwa itu amanah dari Allah. Dan di saat jenengan sudah menyadari amanah, itu otomatis akan diberikan kemudahan-kemudahan. Ya jenengan ngomong tadi, benar sih. Soalnya apa? Di setiap saya memang untuk kebutuhan Allah cukupi, kan gitu. Ya, tapi keinginan itu nggak pernah terbukti gitu loh. Iya. Nah, tapi di saat jenengan butuh, ya Allah, aku butuh tanggal sekian buat bayar ini, ada sesuai gitu dengan kebutuhan. Walaupun dalam perjalanan dihadirkan orang-orang yang memang untuk diuji lagi. Nah, disitulah Mas yang namanya proses penyaksian.
disitulah yang namanya proses kita menyaksikan bagaimana kehendak-kehendak Allah pada diri kita. Jadi di saat menjelang terakhir ini Allah waktu itu Allah tuh datangkan lagi. Saat ngedak inilah kan ngecor itu kan. Ngecor itu kan butuh dana yang lumayan lah ya. Iya. Terus Allah datangkan lagi, saudara bini itu sakit di rumah sakit. Duit juga kan. Apa dalam keputusan saya? Dia pinjem 500. Akhirnya apa? Karena besok hari saya juga harus memenuhi yang di rumah kan. Tetap saya kirimin tapi nggak saya pinjemin. Saya kasih aja udah. Cuman 300 tapi saya harus melepaskan, mengambil keputusan juga itu Mas. Itu keputusan di saya sebenarnya. Nah itu. Udah gini aja, saya minta nomor rekeningnya, saya kirimin. Ini nggak pinjem, saya kasihkan. Nah jadi di situ kalau jenengan sadar, Allah itu sedang mengajarkan jenengan melepaskan ikatan-ikatan kemelekatan dalam hati jenengan. Iya sih. Nah, saya sadarin makanya itu. Saya harus ngambil keputusan mana yang harus saya lakukan. Nah itu. Nah di situ kan pembelajarannya gitu Mas. Kalau jenengan menyadari itu duit jenengan, sayang, pasti sayang. Tapi karena jenengan menyadari, ini titipan Allah, saya nggak bisa ini menggenggam ini kan gitu. Ya sudah saya lepaskan. Nah lepaskan. Nah disitulah sebenarnya. Nah itu yang disebut prosesnya untuk melepaskan ikatan-ikatan kemelekatan dalam hati kita. Makanya di saat kita belajar menuhankan Allah itu harus meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah dalam hati. Walaupun satu demi satu kikis lah. Betul. Walaupun belum semua. Ya karena proses itu nggak bisa langsung simsalabim Mas, tetap satu. Walaupun terkadang sudah hilang ya, itu ada proses lagi, ya gitu. Memang. Jadi kalau kita sadari benar salah itu proses dari Allah. Untuk apa? Terjadinya keseimbangan. Ya kan? Kalau benar terus, kita kan bukan malaikat. Sempurnanya seorang manusia itu ya mempunyai nafsu, mempunyai kesalahan, mempunyai dosa. Cuman dinetralkan. Nah, cuman kita tidak kebablasan karena kita bukan iblis kan gitu. Memang kalau di saat berita datang kita terima dengan kesadaran, memang larinya kan saya harus begini. Tapi kalau berita datang nih, ada saudara sakit di rumah sakit, nggak punya duit, pinjam duit kan gitu kan. Kalau kesadarannya kita terima dengan pikiran, pasti kan saya aja butuh. Saya aja memang lagi ada acara besar gitu. Di situ kan jenengan udah bisa membedakan mana kesadaran, mana pikiran. Karena kalau dipikir pasti itu ada bisikan-bisikan sayang. Kan itu sayang itu salah. Itu kan itu duitmu hasil ngumpulin, kamu juga butuh kan gitu. Tapi dikarenakan jenengan dengan kesadaran bahwa orang ini datang dikirim oleh Allah kan gitu, dan Allah ini memberikan pembelajaran untuk saya harus bersikap seperti apa, dan di situ ada perintah. Baru ngambil keputusan. Iya kan? Ada perintah untuk melakukan karena Allah, sehingga jenengan dimampukan oleh Allah. Nah sebenarnya disitulah yang disebut ikhlas Mas. Tapi ternyata bayangan saya hilang semua, ternyata di kampung pas ngedak ini kan pasir kurang Mas. Tetangga depan rumahnya udah pakai kayak dimudahkan. Nah itu kalau jenengan sadar, pakai aja. Jadi kalau jenengan sadar, itulah yang disebut kemudahan-kemudahan Allah. Iya, saya sadar ini. Nah itu ternyata ya jadi juga. Walaupun duit saya ibaratnya saya lepas ke yang lain gitu kan. Betul. Jadi ternyata tanpa duit Allah itu bisa. Gitu loh. Kalau pikiran kita kan harus pakai duit. Kan gitu. Tapi begitu kita sadar, kita lepas, ini karena Allah, akhirnya dimudahkan Allah. Nah ini maksudnya pertolongannya nyata. Hati orang ini kan dibukakan untuk ngomong sendiri. Saya nggak mau minta untuk pinjam, tapi dia ngucap ya udah pakai. Nah itu Mas.
Kalau kejadian nyata memang saya lihat sendiri. Ya itu, ini kalau kita sadari ya, kalau kita sadari, yang menggerakkan hati dia itu siapa? Ya, nah itu, jadi di saat kita memang memudahkan orang lain, kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah itu, nah Allah itu memberikan pertolongan itu bukan hanya sekedar kayak pakai malaikat Jibril, enggak gitu. Ini dengan melalui khalifah-khalifah yang lain, makhluk-makhluk ini, wakil-wakilnya ini, ya tetangga, ya kerabat, yang tanpa kita duga-duga. Nah tiba-tiba kok dia digerakkan itu, loh kok tahu saya butuh ini, loh kok tahu saya butuh ini, kan gitu. Nah di situ sebenarnya jenengan sudah penyaksian. Nah itulah yang disebut ya, dengan kesadaran saya memang inilah pertolongan. Nah jadi endingnya begini. Nah gitu. Iya, jadi kan tetap bersyukur akhirnya kan. Ya, bersyukur. Nah iya, walaupun keadaan sulit bersyukur. Karena apa ya? Ternyata di dalam kesulitan itu Allah memberikan kemudahan. Jadi nggak dipisah-pisah gitu mas. Nyambung bersamaan. Cuman memang ya di saat-saat memang sulit, ibaratnya di saat-saat memang harus sama kawan ini memang didatangkan ujian yang bersamaan. Ya itu. Cuman di situ memperlihatkan. Nah, di situ kan yang disebut menyaksikan. Ya, jadi kita kembali lagi ke tema bahwa dalam berspiritual ini kita jangan banyak angan-angan, jangan banyak halusinasi pikiran. Karena di saat kita berspiritual banyak halusinasinya malah kejebak. Kalau saya keinginan saya lepas ini. Nah, memang harus seperti itu. Ya, cuman menjalani amanah, kalau memang hutang amanah ya sudah saja. Amanahnya utang, ya kan gitu tandanya. Tandanya sudah harus bayar, perintahnya ya bayar. Tapi di saat karena jenengan menjalankan amanah, disitulah pertolongannya. Di saat waktu bayar itu ada, gitu loh. Karena jenengan ya waktunya narik ya narik, waktunya apa ya yang memang diperintahkan Allah jalankan saja. Nah iya, tinggal menikmati sebenarnya. Kalau kita sadar mas, kita tuh nggak perlu ngoyo, nggak perlu ya apa ya istilahnya mencari-cari solusi, nggak perlu. Tapi tinggal jalanin saja. Di saat jenengan menyadari masalah dari Allah yang menyelesaikan Allah, ya sudah tinggal menjalani perintah-perintah Allah. Saatnya harus naik taksi. Nah itulah yang disebut menyadari perintahnya apa. Oh saya narik taksi hari ini, ya sudah narik saja karena Allah. Niatkan dalam hati, ya Allah aku narik taksi ini atas perintahmu. Nah di saat menjalankan perintah itulah Allah. Nah perjalanan itu tak terduga. Ketemunya ini kalau taksi kan memang ketemu orang-orang yang berlain-lain. Iya, macam-macam lah ya. Disitulah memang perlunya kita belajar berspiritual yang benar-benar lurus kepada Allah. Nah di sini di Padepokan Patrap ini kita kan memang diajarkan untuk itu mas. Cuman kadang masih banyak yang terjebak ingin mengamalkan DN tapi ada tujuan selain Allah. Contoh misalkan ya, saya DN pengen kaya, saya DN ini pengen sakti, saya DN ini pengen tenang, saya DN ini pengen ini dan itu banyak. Nah akhirnya apa? Dia terjebak di kondisi itu. Tapi kalau kita lillah sebenarnya, kalau kita tujuannya karena Allah, DN-nya itu murni karena Allah, nanti itu semua diberi tanpa kita minta mas. Tanpa minta itu akan Allah berikan. Tapi kita akan sadar dan tidak akan berhenti di situ, gitu loh. Nah di saat jenengan diberikan kelebihan oleh Allah, bisa melihat apa, misalkan ini contoh ya, dibukakan mata apa indera keenamnya lah kalau bahasa kerennya gitu, bisa melihat. Tapi jenengan sadar yang memberi ini Allah, sehingga apa? Tidak terdiam di situ. Terima kasih ya Allah, Engkau memperlihatkan kebesaranmu, akhirnya akan bersyukur aja. Tidak akan mengakui, wah aku iso ya, enggak gitu. Memang itu pemberian. Nah, pemberian. Dan hanya istilahnya tidak akan menjadikan sebuah tujuan kalau kita memang murni karena Allah.
Nah, di saat kita memang melakukannya ini murni karena Allah, Allah akan bukakan semua rahasia-rahasia. Ya, itu yang memberitahu Allah. Makanya di sini kita diwajibkan untuk laku. Jangan banyak tanya sebelum laku, gitu loh. Tapi kalau jenengan sudah melakukan lalu menceritakan, saya sudah melakukan DN dan saya sudah aplikasikan dalam kehidupan saya mengalami gini, bener nggak? Nah, itu baru kita bisa bahas. Tapi kalau misalkan nanya, caranya piye, cara-cara itu semua sudah diberi. Di YouTube ada, di buku ada, kan gitu ya, cara-caranya sudah. Memang Allah memberikan cara-cara mudah melalui Pak Setio Purwanto dengan metode zikir nafas sadar Allah ini. Kalau jenengan mau tahu materinya, tahu cara-cara itu, tinggal beli aja di Google, ya kan? Iya, www.solospiritislam.com. Di situ semuanya ada materi-materinya. Apa yang dipelajari ada di situ semua. Nah, di saat jenengan mau lakukan dengan semampu jenengan, dengan menjadi diri jenengan. Jangan jenengan melakukan itu pengen seperti Pak Setio, ya nggak bisa. Ya nggak ketemu. Karena apa? Kita ini memang diberikan peran masing-masing. Beliau diberikan peran sebagai dosen. Kayak kita sebagai kuli pengen jadi dosen, ya nggak sanggup gitu kan gitu. Nggak ukurannya. Tapi kita lakukan apa yang diberikan materinya itu sesuai dengan kemampuan kita, keadaan kita. Itu lebih real nanti ketemu. Oh, metodenya seperti ini ya, sudah saya melakukan lillah, ya kan gitu. Dan di saat diproses ya jadi diri sendiri. Hasilnya nanti memang tidak akan sama dalam jalur cerita, tapi tujuannya sama. Endingnya sama. Jenengan akan mengenal Allah. Jenengan akan sadar Allah. Nah, di saat udah endingnya sama sadar Allah, jenengan menjalani kehidupan sesuai dengan peran jenengan. Nah, disitulah nanti jenengan akan bisa membaca semua dengan kesadaran kitab-kitab yang ada di dalam diri jenengan. Karena sesungguhnya semua ada di dalam diri. Makanya untuk mengenal Allah itu masuk ke dalam diri kita, banyak tafakur. Ya kan? Akan kelihatan lah. Nah, akan kelihatan. Contoh sekarang gini aja lah, Mas. Selama ini kan kita merasa miskin, merasa susah. Nah, itu kan pikiran kita, perasaan kita. Tapi kalau kita tafakuri, ya Allah, begitu besarnya nikmat mata dan penglihatan ini. Kalau diuangkan ini lebih dari 500 juta, lebih dari 5 triliun. Nah, itu kan kaya, Mas. Kadang orang kaya harta, kakinya lumpuh. Nah, tidak bisa menikmati kan? Yang menikmati orang lain. Ada yang kaya harta tapi banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kan gitu. Nah, kita di sini diwajibkan makanya untuk selalu bertafakur. Ya, di saat kita sering bertafakur, disitulah nanti Allah akan bimbing dengan cara-cara Allah, bukan cara kita. Makanya di saat DN itu diwajibkan diam, jangan bergerak. Kenapa? Apa maknanya diam di situ? Disitulah di saat kita mendekat ke Allah, jiwa kita sadar Allah, jiwa kita harus diam di hadapan Allah, menyadari Allah yang dekat itu. Nah, di saat jiwa kita sudah diam, jasad ini tetap menjalankan amanah, menjalankan perannya. Ya, diberikan kemampuan oleh Allah. Memang manusia ini diberikan kemampuan oleh Allah, tapi kita harus sadari bahwa kemampuan itu bukan hasil mampunya kita. Makanya di DN level 4 itu harus bisa menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri kita. Nah, diri kita ini tetap ada sebagai penyaksi. Tangan ini bisa bergerak karena adanya kekuatan Allah, gitu loh, Mas. Nah, itu kan menyaksikan namanya. Menyaksikan ada yang di dalam diri dan menyaksikan yang nanti di luar diri.
Tapi lebih utamanya itu masuk dulu ke dalam diri, baru kita keluar diri, karena Allah meliputi. Maksudnya bagaimana di saat kita menyaksikan baik buruk di luar diri, itu kita harus sadar gitu loh, bahwa itu kehendak Allah, bahwa itu af'al Allah, perbuatan Allah gitu loh. Misalkan gini contoh, jenengan berbuat salah, ya kan? Nah, saya harus menyadari bahwa Allah itu sedang memproses jenengan dalam kesalahan. Nah, sehingga apa? Diri saya, jiwa saya ini tidak memonis jenengan salah gitu loh. Karena itu bagian karena itu bagian proses dari Allah untuk jenengan, bukan untuk saya. Nah, nanti sambung ke Allah. Kalau misalkan nanti ada perintah untuk menyampaikan kebenaran, maka lakukan. Tapi kalau tidak ada perintah untuk menyampaikan, ya sudah, saksikan saja. Nggak usah koar-koar, kamu salah, kamu gini. Ya enggak usah. Wong itu lagi diproses. Ya, tandanya memang ada. Nah itu. Di saat saya harus. Gitu. Di saat memang harus menyampaikan, ada. Walaupun kita ilmunya nggak siap, tapi ya betul, ngomong juga kayak lancar aja. Nah di situ Mas. Makanya kalau sudah kita sadar, menyadari Allah, yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Nah ini semua akan menurut dengan kekuatan Allah. Mulut ini udah bukan mulut kita lagi. Apa yang disampaikan itu bukan hasil pikiran kita lagi. Tapi disitulah yang namanya kebenaran yang hakiki, yang dari Allah. Diterima nggak diterima ya kan kita kembalikan ke Allah. Tapi rata-rata biasanya kalau memang itu murni dari Allah, dia akan mendengarkan dan dia akan tersentuh hatinya. Karena apa? Beda Mas. Apa yang kita sampaikan hasil pikir kita dengan apa yang kita sampaikan ini murni Allah yang ingin menyampaikan kepada dia melalui kita gitu loh. Itu akan beda. Rasanya pun akan beda. Kalau kita pengen dianggap paling alim, paling hebat, paling pintar, ya nggak ada efek. Paling apa lu ikut-ikut, ini kan urusan gua, kan gitu paling. Tapi di saat memang kita diperintahkan, dia akan diam, akan mendengarkan, akan menerima, gitu. Nah disitulah memang kadang-kadang kita salah paham. Berarti kalau begitu ngelihat orang nyuri itu perbuatan Allah, ngelihat orang zina itu perbuatan. Loh, enggak gitu maksudnya. Maksudnya itu kesadaran di dalam diri kita bahwa orang itu sedang diproses oleh Allah seperti itu gitu loh. Bukan Allah yang berbuat seperti itu. Allah yang memproses seperti itu. Memproses, dia diproses oleh Allah mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang nanti kalau sudah diproses itu, begitu sadar, itu dia melebihi kita. Gitu loh. Makanya kita jangan sok gitu. Kita harus sadar bahwa diri kita pun gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa. Nah maksudnya di sini tuh begitu, menjadi diri sendiri. Jangan ikut-ikutan. Nah bukan berarti kita gak boleh belajar apa-apa lagi, bukan. Di saat kita sudah mulai sadar, menyadari Allah yang dekat, nah gunakanlah kesadaran ini untuk kita belajar. Dengan cara apa ya? Dengan cara apa bebas, belajar aja, yang penting sadar Allah. Jenengan mau belajar dari YouTube, mau belajar langsung ke ustadz, ke kiai, ya nggak apa-apa. Yang penting jenengan sadar melakukannya itu bukan karena ingin pintar, ingin ilmu, bukan, tapi menjalankan perintah Allah, kan gitu. Nah di saat jenengan sudah menyadari itu, ilmu itu akan Allah berikan. Karena apa? Di saat kita merasa berilmu, justru di situ ilmunya nggak ada manfaat. Malah ya. Ya iya, nggak berkah gitu loh Mas. Tapi kalau kita sadar, saya nggak punya ilmu, saya cuman bisanya seperti ini, dibisakan seperti ini, justru malah ada manfaat. Karena apa? Ya karena sesungguhnya yang bisa memahamkan orang itu bukan kita, bukan diri, tapi Allah. Kita cuma menyaksikan aja.
Oh, Allah sedang memahamkan dia. Oh, Allah sedang memberikan pencerahan pada dia. Kan gitu. Tapi di situ kita pun belajar. Sesungguhnya kadang-kadang yang keluar dari mulut itu, kalau murni dari Allah, pembelajaran untuk diri juga, bukan hanya untuk orang lain. Gitu loh. Setiap sesuatu yang diperlihatkan itu untuk pembelajaran. Betul. Jenengan menyaksikan itu agar paham. Kan gitu. Nah, cara-cara Allah memahamkan itu dengan menyaksikan dengan mata kepala sendiri gitu loh. Nah, itu yang disebut bimbingan Allah dalam aplikasi kehidupan. Makanya belajar kesadaran ini gak usah neko-neko. Kalau kita masih neko-neko, ya akhirnya terjebak. Kita ini belajar ketuhanan, belajar untuk mengenal Allah ini agar hidup kita ini terarah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, kan gitu. Yang jelas apapun yang terjadi tiap hari diterima gitu. Nah, itu yang memang butuh proses itu. Nah, itu. Memang dalam proses ini ada yang kuat, ada yang memang ngedrop. Nah, itu memang semua itu kan memang begitu. Jadi dalam proses ini kalau kita nggak berserah, memang ngedrop, Mas. Kalau dipikirin dengan logika nggak sampai gak kepikir. Nah, itu. Kalau dilepas sudah ringan, bawaannya juga ringan. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Kita berspiritual ini jangan banyak menghayal, jangan banyak mengandai-andai, tapi kita belajar berspiritual itu bagaimana benar-benar kita memahami kehendak Allah pada diri kita. Nah, di saat kita memang sudah menyadari selalu bersama Allah dimanapun dan kemanapun, di situ kan sebuah kekuatan yang memang luar biasa, sehingga jiwa kita akan terlalu tenang dalam menghadapi apapun. Tidak goncang, tidak gumunan. Biasa saja jadinya. Ya kan, di saat jenengan jiwanya menyadari selalu bersama Allah dimanapun dan kemanapun, keadaan apapun, itu kan jiwa akan tenang. Dan jasad ini akan menerima dengan ketentuan Allah. Misalkan gini, ada masalah, ini jasad akan menerima masalah itu. Jiwa ini akan menyaksikan, oh jasad saya tenang, diberikan masalah oleh Allah. Tapi jiwa ini menyaksikan yang memberi masalah Allah, yang menyelesaikan Allah. Nah, sehingga apa? Tenang, nggak gemerungsung, karena jasadnya dikendalikan oleh jiwa. Nah, sekarang ini kita ini masih mengendalikan jasad, sehingga apa? Nafsu yang dominan kadang-kadang. Ya sering muncul lah, namanya kayak berproses kan, mungkin tingkat orang ini nggak sama. Oh ya, betul Mas. Dan karena memang di sini kita itu tidak yang muluk-muluk lah, istilahnya. Makanya belajar berspiritual untuk marifatullah itu sebenarnya mudah. Kenapa orang banyak yang ngapain mau kenal Allah pakai disebut-sebut, pakai dipanggil-panggil, Allah dekat kok dipanggil-panggil. Nah, itu kan bagi makom yang sudah memahami. Ya kalau kita yang masih belajar ini kan memang perlu proses. Awalnya kita sebut-sebut dulu, kan gitu. Kita panggil-panggil dulu, baru timbul kesadaran. Ya memang kadang gini, saya lihat YouTube, kadang ada ustadz lah yang berolok-olok pakai kata huwa Allah, di hadis nggak ada, ini nggak ada, ya. Ada. Ya itu makanya saya bilang gelar itu nggak jaminan, kan gitu Mas. Ya kalau masih di dalam hati kita ini masih menghina orang, menjelekkan orang. Tapi saya lihat ya begitu, kenapa dia masih menghina orang yang pakai huwa Allah? Nah itu kan berarti kesadarannya belum. Kenapa dia nafsunya menggebu-gebu? Nah gitu. Apa? Iya. Samain dulu.
Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau kita sudah mulai memahami tujuan, otomatis kita akan tetap pada tujuan itu, gitu loh. Contoh gini, jenengan mau ke Jakarta, kalau jenengan kuat pada tujuan jenengan, di saat dari mana? Kampung jenengan? Dari Pati menuju Jakarta itu kan melalui kota-kota, melalui tempat-tempat kan gitu ya. Yaitu jenengan itu akan tetap fokus ke Jakarta. Kesadarannya itu akan menuju Jakarta. Walaupun memang di jalan ini nemu kota Pekalongan, nemu apa-apa gitu ya. Tidak berhenti di situ. Nah, iya. Nah itu pun dalam berspiritual, zikir nafas sadar Allah ini. Di saat kita berzikir nafas itu pasti ada sensasi-sensasi, godaan-godaan. Nah tapi kalau kita tujuannya sudah jelas, kembali ke Allah, itu akan kita lewati. Gitu loh. Proses menghadapi itu semua kita akan lewati tetap. Dan kita akan sadar di saat menghadapi itu tidak akan berhenti di situ. Lanjut, karena apa? Tujuan kita ke Allah, bukan ke situ. Contoh misalkan jenengan nanti di saat sudah mulai aktif kesadaran, Allah berikan kelebihan misalkan bisa baca pikiran orang. Nah kalau jenengan nggak tahu tujuannya, akan berhenti di situ. Merasa nyaman di situ. Aku wis merasa sakti. Wis weruh sandurunge winara, ya kan gitu. Udah tahu sebelum kejadiannya gitu. Sehingga apa? Menjadi kebanggaan. Malah justru keakuannya yang timbul. Hingga apa? Melupakan Allah. Nah karena apa? Tujuannya belum jelas. Tujuannya Jakarta, karena di Pekalongan ini rame, banyak ini, banyak itu yang membuat jenengan seneng. Berhenti di situ, akhirnya melupakan tujuan. Nah, begitupun di sini. Makanya ditekankan oleh guru besar kita, Pak Setio Purwanto, itu harus lurus kepada Allah. Apapun yang jenengan alami terus lurus aja, jangan berhenti di situ. Kalau dalam duduk timpu ini kan akan mengalami yang namanya sensasi getaran, sensasi digoyang-goyang, ada yang sensasi diperjalankan ke alam ini, ke alam itu, bertemu ini, bertemu itu. Karena apa? Kita ini terekam di alam bawah sadar kita itu dengan cerita-cerita orang-orang yang mengalami itu gitu loh. Misalkan gini, Mas, aku udah zikir napas, ngalamin masuk ke alam kubur gitu, atau masuk ke alam surga gitu. Nah, jenengan kan belum mengalami toh. Nah, di saat saya menceritakan itu, akhirnya apa? Kan pikiran jenengan main tuh. Enak tuh zikir napas bisa begitu kan gitu ya. Nah, begitu saat jenengan melakukan zikir napas, akhirnya tujuannya ke situ. Coba saya pengen. Akhirnya karena itu udah ada di alam bawah sadar, di saat jenengan menggunakan pikir itu akan tercipta. Dan itu Allah akan izinkan masuk ke daerah situ karena tujuannya jenengan ke situ. Nah, di saat jenengan tujuannya ke situ karena nggak tahu tujuan, akhirnya apa? Udah menang di situ. Tidak melanjutkan perjalanan. Nah, itu makanya di sini kita harus benar-benar murni, Mas. Murni, tidak ada ingin ini, ingin itu, tidak ada. Jadi memang benar-benar inginkannya kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali dengan jiwanya kepada Allah di masa hidup di dunia ini, menjalani hidup di dunia ini akan tenang. Iya, akan enjoy santai-santai saja gitu loh, Mas. Enggak gemerungsung, enggak apa. Terdengar berita yang enggak bagus pun, ya pun tenang aja karena menyadari gitu kan. Loh, itu semua dari Allah kok. Nah, terus sampean hopo kan gitu. Ya santai saja. Terima saja. Nah, disitulah yang disebut jiwanya aktif sadar Allah. Bisa menerima semua ketentuan-ketentuan Allah. Makanya setelah sadar Allah,
aplikasinya itu ke 3T, baru amanah. 3T itu yang menerima, mensyukuri, meyakini. Gitu. Kalau jenengan sudah bisa menerima ketentuannya, mensyukuri ketentuannya, dan meyakini ketentuannya, aman. Gak ada beban. Sehingga apa? Jiwa jenengan menyadari susah senang itu sama saja. Tapi jangan diceritakan ke orang yang belum paham, nanti dikatakan gila jenengan. Iya. Gitu loh. Itu untuk di dalam diri jenengan aja. Pemahamannya untuk di dalam diri. Jangan ngomong ke orang, nggak ada salah, nggak ada benar, semua sama saja. Ya bisa-bisa jenengan ditimpukin batu sama orang. Nggak waras nih orang, masa nggak ada salah, nggak ada benar, kan gitu. Maksud arti nggak ada salah, nggak ada benar itu di saat kesadaran kita selalu menyadari Allah. Orang yang salah ya diproses Allah, orang yang benar juga diproses Allah. Karena salah dan benar itu adalah proses dari Allah untuk saling melengkapi. Kalau nggak ada satu, timpang mas, selesai hidupnya, berantakan. Kalau salah semua, coba salah semua, wow, penjudi semua, pemabuk semua, hancur. Sekarang benar semua, nggak ada kiai nanti, nggak ada ulama, udah benar semua. Pada di masjid semua, nggak ada yang ke pasar, nggak ada yang tani, nggak ada yang narik misalnya. Hancur dunia. Nah disitulah makanya kita harus menyadari benar salah itu proses Allah. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan setan? Kenapa Allah ciptakan jin? Kenapa Allah ciptakan manusia? Kenapa Allah ciptakan malaikat? Alam semesta seisinya, tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu semua itu kan untuk saling melengkapi, menyaksikan keberadaan Allah. Karena Allah ini ingin diakui, kan gitu. Nah, di saat kita memang sudah diturunkan, nah di sini kita lupa tujuan kita itu apa. Belajar spiritual ini memang ya sebenarnya bukan hanya karena kemampuan kita mas, ya kan? Kita hanya dimampukan. Saya ngomong begini ini bukan karena bisanya saya, hanya dibisakan saja. Nyatanya ya saya nggak bisa apa-apa kok. Nyatanya kok saya mantan preman kok. Nyatanya saya kok mantan tukang mabuk, tukang judi kok. Tapi di saat Allah ingin merubah seseorang baik, mudah bagi Allah mas. Dibimbing terus. Karena apa? Di dalam diri saya ingin berubah menjadi baik. Makanya ada keterangan Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah sendiri, kan gitu. Nah, merubah di sini itu bukan dia mempunyai kemampuan untuk berubah, bukan. Tapi niat di dalam hatinya ada enggak? Kalau di dalam hatinya ada niat, ya Allah, rubahlah aku menjadi orang yang baik. Nah, di situ baru diproses untuk dijadikan orang baik. Tapi kalau di dalam hatinya memang dia nggak ingin, ya sudah. Tetap begitu ya. Begitu dibiarkan oleh Allah. Memang kadang terlihat sampai udah umur nah, iya. tua masih. Udah masih kayak terus gitu. Udah 60 tahun masih kayak botol gitu kan. Nggak apa-apa gue mampu aja. Karena hatinya itu tidak ada keinginan untuk berubah baik. Sehingga dibiarkan. Karena Allah sudah tentukan sebelumnya. Allah sudah menentukan peraturan-peraturan yang sudah pasti. Kalau kamu berbuat buruk, nanti ganjarannya ini. Kalau kamu berbuat baik, nanti ganjarannya ini. Kan udah jelas. Diberi kebebasan. Nah, disitulah kita, makanya di sini sama-sama belajar bagaimana
yang namanya benar-benar sadar Allah dan lurus kepada Allah. Jadi di sini itu kalau jenengan mau mencari kesaktian, kehebatan, ya sudah, nggak bakalan dapat. Walaupun dapat, nanti jenengan akan ya tersesat di situ. Di sini itu diajarkan benar-benar lurus ke Allah, bergantung kepada Allah. Di saat jenengan minta butuh apapun ya ke Allah. Nggak diajarkan begini begitu. Ini begitu kan, ujung-ujungnya itu bukan Allah gitu. Nah itu makanya di dalam diri kita ini cuman ada dua, ada nafsu diri kita dari Allah, dari nafsu apa dari Allah gitu. Kita harus sadar itu, kita harus paham itu. Oh ini nafsu saya, oh ini Allah. Itu yang disebut jiwanya sadar. Baru mau dibelokkan kemana ini? Nah, kalau sadar kan begitu, memang ilham fujur, ilham takwa dari Allah, memang betul. Begitu turun ilham fujur, saya nih dikasih ilham fujur oleh Allah untuk berbuat maksiat misalkan. Nah kalau sadar kan kita bisa minta tolong ke Allah, minta bergantung ke Allah. Karena yang bisa merubah itu kan Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku berbuat seperti itu lagi ya Allah. Karena perbuatan itu tidak disukai oleh-Mu ya Allah. Akhirnya apa? Ya dirubah. Bukan berarti kita nolak, tapi kita menyadari. Gitu loh. Kalau kita sudah menyadari tapi Allah berkehendak, ya nggak bisa apa-apa. Kita udah sadar nih, ya Allah ini salah ya Allah. Aku nggak mau berbuat ini, salah ya Allah. Karena ini perbuatan yang tidak disukai oleh Engkau ya Allah. Tapi ternyata kita sudah mohon, Allah tetap menghendaki itu terjadi. Nah itu udah di luar kemampuan kita. Memang Allah yang berkehendak. Tapi terkadang setelah terjadi itu ada pembelajaran untuk diri kita. Nah ini hal-hal seperti ini kan itu akan pahamnya nanti di laku. Perjalanan. Nah di perjalanan. Kalau belum laku ya kita pikirin, masa iyo, ya malah nggak jadi gitu loh, malah mumet. Nah di sini ilmunya ilmu laku, lakukan saja semuanya karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, disitulah nanti dipahamkan. Makanya kita selalu berdoa kan di saat sebelum zikir itu kan, ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Kan itu. Karena yang bisa membimbing jiwa raga kita ya Allah. Yang bisa membolak-balikan hati kita ya Allah. Nah kalau kita nggak berserah ke Allah, terus nah, jadi kuncinya di sini untuk belajar kesadaran ini kita harus bisa berserah. Dan bagaimana cara berserah? Ya di saat DN itulah sebenarnya berserah. Di level 3 itu kan ada mendekat, berserah, mendekat, berserah. Nah di saat berserah itu kita pasrahkan semuanya ke Allah. Sampai benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, diri kita menyaksikan. Nah, kenapa jiwa kita ini dimintai pertanggungjawaban nanti? Karena ya itu menjadi saksi. Nah, di sini makanya saksi itu kita harus benar-benar menyaksikan. Jangan katanya. Ya, kalau katanya kan saksi palsu. Contoh gini lah, saya menyaksikan tabrakan. Terus saya ceritakan ke jenengan, Mas di sono ada tabrakan, kaki sama kepalanya misah, nah, gitu. Pasti kan jenengan mikirnya berurai begitu, ya? Karena nggak menyaksikan. Disangkanya kaki dan palanya misah itu copot gitu kan? Ya kalau kaki palanya nyatu kan repot Mas, kan gitu. Nah itu kan prasangka-prasangka itu akhirnya karena apa? Tidak menyaksikan sendiri.
Nah, di saat menyaksikan sendiri barulah di situ kita benar-benar menjadi saksi. Oh, ternyata memang Allah ini ada. Ternyata memang Allah ini dekat. Ternyata Allah ini maha mendengar. Ternyata Allah ini maha kaya. Ternyata Allah ini maha pemberi. Itu disaksikan, bukan katanya. Paham ya, jenengan? Kan selama ini kita belajar itu baru katanya. Kata Ustadz, Allah itu maha kaya. Kata Ustadz, Allah itu maha dekat. Nah, itu kan baru kita memahami katanya kan. Nah, di sini itu kita belajar untuk menyaksikan sendiri. Bagaimana menyaksikan Allah yang dekat itu? Bagaimana menyaksikan Allah yang maha kaya itu? Bagaimana menyaksikan Allah yang maha mendengar itu? Maha kasih sayang itu? Itu kita harus saksikan, Mas. Jiwa kita harus saksikan dengan jelas dan nyata. Sehingga kita akan paham. Pahamnya itu ya dipahamkan. Orang yang mengenal dirinya tidak akan merasa bisa, tidak akan merasa mampu. Karena apa? Hakikat diri itu ya nggak bisa, nggak mampu. Makanya di situ ada la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya upaya gitu. Kecuali dengan dayanya Allah. Nah, kalau jenengan mau menyadari, jenengan ngedip itu pakai daya Allah, kekuatan Allah. Tapi kan jenengan gak sadar, merasa bisa sendiri, gitu kan? Nah, kalau pakai kesadaran semua itu daya Allah, kekuatan Allah, pertolongan Allah, kun payakun Allah yang nyata dekat di dalam diri kita. Nah, kalau sudah menyaksikan yang dekat di dalam diri kita itu baru kita saksikan yang di luar. Yang di dalam diri ini contoh misalkan ya, jenengan napas dinapaskan, melihat diperlihatkan, mendengar diperdengarkan. Gerak ya digerakkan. Tapi bukan berarti jangan pakai pikiran jenengan itu digerakkan kayak wayang golek pakai tangan dalang begini-begini. Enggak. Tidak seperti itu. Makanya di situ ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Ruh itu adalah kekuatan Allah. Setelah Allah tiupkan ruh, maka aktiflah semuanya. Dan jangan dibayangkan Allah meniupkan itu kayak kita niup balon. Bukan begitu. Beda. Gak usah kita periksa-periksa ke situ dah, gitu kan? Kita yakini saja. Sudah masuk, nah disitulah nanti ada kekuatan. Sampai bisa bergerak, melihat, mendengar, ya kan? Organ semua bekerja, darah mengalir karena dipompa jantung. Itu semua karena ada ruh kan? Ada kekuatan Allah. Dan disitulah kita nggak perlu mengurus urusan Allah. Tapi urusan kita ini sebagai hamba kepada Allah, itu yang aja yang kita urus. Jangan mikirin kitab yang di Laiful Mahfud lah, ya kan? Jangan mikirin nanti di neraka bagaimana, di surga bagaimana, di kubur bagaimana. Itu jangan terlalu jauh seperti itu. Urusan Allah. Itu urusan Allah dan kita harus yakini saja, imani saja. Kalau kita sudah bergantung kepada Allah, otomatis akan ditolong oleh Allah. Akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani nanti proses-proses selanjutnya. Sudah cukup kita yakini, jalanin saja hidup kita sebagai perannya yang Allah berikan. Kalau memang perannya sebagai supir taksi, jadilah supir taksi yang baik menurut Allah. Melayani dengan ramah, dengan kasih sayang. Di situ kan jenengan akan bedakan, rasakan. Awalnya kan dengan kadang-kadang yo kesel, kadang-kadang yo kadang ketemu yang cerewet yo, gitu kan gitu. Tapi di saat jenengan melakukan itu semua karena Allah,
Disitulah Allah berikan kekuatan untuk jenengan menjalankan amanah sebagai supir taksi akan nyaman. Dan itu rezeki itu ya akan tanpa diduga-duga, karena yang memberi rezeki itu murni Allah, bukan siapa-siapa. Bukan jenengan karena narik taksi, bukan. Allah yang memberi itu. Bukan cuma perantara. Nah itu, jenengan itu diperintahkan menjalani saja sebenarnya. Gerak badan ini untuk narik taksi. Nah ya iya. Jenengan diperankan sebagai supir taksi, jangan jadi mau jadi ustadz, repot. Kan gitu ya. Jalanin perannya. Jalanin perannya. Tapi dengan Kesadaran. Saya diperankan oleh Allah sebagai terapis, ya jalani aja peran saya sebagai terapis, tukang mijet, tukang notok, kan gitu aja. Tapi kesadarannya menyadari Allah, saya ini tidak bisa apa-apa, hanya dibisakan Allah, dimampukan Allah sebagai peran ini, kan gitu mas. Sehingga apa? Tidak ada beban menjalankan amanah. Makanya dengan kekuatan Allah, kita sadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, kita aplikasikan dengan kekuatan Allah, kita menjalani, menerima ketentuan Allah, mensyukuri ketentuan Allah, meyakini ketentuan Allah, dan menjalankan amanah Allah. Sudah nikmat. Kalau sudah kayak gitu, ya udah. Hidup jenengan itu bejo, ibarat kata Papul. Beruntung terus. Karena itu ciri khasnya orang Indonesia, untung terus, nggak pernah rugi. Untung baru kakinya, belum kepalanya, kan gitu. Nah, disitulah mas, kita akan nanti dipahamkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan obrolan ini ada manfaat bagi kita. Ya, istilahnya kita sama-sama belajar, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Facebook. Mudah-mudahan yang sahabat-sahabat dimanapun berada ada selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama melanjutkan untuk zikir nafas bersama. Nah, silahkan mas, ngambil posisinya dulu. Panjenengan enaknya gimana? Oke, bagi teman-teman yang ingin melakukan DN berjamaah, silahkan ambil posisinya. Mungkin pakai headset agar lebih enak mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar padamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Rilekkan semua tubuhnya, jangan bergerak sedikit pun. Lalu kita sadari napas kita. Biarkan napas itu keluar masuk dengan sendirinya melalui hidung. Cukup kita sadari dulu bahwa kita ini tidak bisa bernapas sendiri, tapi dinapaskan. Siapa yang menapaskan? Allah. Sadari itu. Setelah kita menyadari napas, kita sadari jasad kita. Darah mengalir, jantung memompa, pikiran berpikir, rasa merasakan. Sadari keadaan jasad kita. Setelah kita menyadari jasad kita, kita naikkan untuk menyadari jiwa kita. Jiwa ini yang menyaksikan jasad ini sedang duduk. Jiwa ini yang menyaksikan pikiran ini sedang berpikir. Jiwa ini yang menyaksikan perasaan ini sedang merasa.
Setelah kita menyadari jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita untuk menyadari ruangan yang ada di sini. Sadari ruangan yang ada di sini. Setelah kita menyadari ruangan yang ada di sini, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Luaskan lagi kesadaran kita menyadari alam semesta. Kita sadari bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita naikkan di level 2 untuk menyadari Allah di sebalik alam semesta. Sadari Allah di sebalik alam semesta, dan disitulah kita diam di hadapan Allah. Sadari Allah yang dekat. Dan mulai kita berzikir di dalam hati, mengikuti napas kita. Napas masuk, napas keluar, Allah. Luaskan lagi kesadaran kita masuk di level 3. Di saat kita berzikir kesadaran kita mendekat. Di saat kita berzikir Allah, kesadaran kita berserah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Di saat berserah itulah kita serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan jiwa raga kita, anak istri kita, harta kita, ilmu kita, guru-guru kita, semua kita serahkan kembali kepada Allah. Mendekat, Allah berserah. Sampai benar-benar tidak merasakan apa-apa, tidak ada apa-apa lagi. Semua sudah kita kembalikan kepada Allah. Mendekat, Allah berserah. Setelah kita merasakan ketidakadaan, kosong, baru kita masuk di level 4 untuk Nabi Isbat, menghadirkan yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Di saat yang ada hanya Allah, di saat Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Kesadaran kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah dalam diri kita. Hati tetap Allah. Kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, jiwa kita masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah, masuk dalam celupan Allah. Sehingga jiwa ini menyadari, melihat dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, bicara dengan kekuatan Allah.
dan kekuatan Allah ini kita aplikasikan dalam menerima ketentuan Allah, mensyukuri ketentuan Allah, meyakini ketentuan Allah, dan menjalankan amanah tanda perintah Allah dalam kehidupan nyata. Dengan kesadaran jiwa kita masuk ke dalam kekuatan Allah, hati tetap Allah.